sak sepeda. Lah intine iki kowe nganggo klit ki wis tiba pirang kali? 3 atau 4 kali gitu. Tapi yang parah ya waktu di pasar itu. Halo teman-teman, apa kabar? Balik lagi di channel Dani. Hari ini aku bikin segmen koprol. Jadi podcast, kopi, dan ngobrol bareng Bojo Galak. Hari ini temanya adalah tentang klit atau sepatu klit. Kenapa klit? Karena dia baru sekitar kurang lebih 2 mingguan belajar sepatu klit dan ada suka dukanya. Langsung aja yuk kita kenalan dulu. Nggak usah lah ya, udah kenal. Sudah kenal. Namanya siapa Mbak? Bojo Galak. Percuma lah ngomong nama, paling ya enggak tahu. Ini tuh yang kemarin nggak terima ada fokus hitam putih itu loh. Nah dia ternyata nggak terima. Ndak. Dia itu salah satu orang yang aku tuh salut sama dia gitu loh. Ayune koyo ngono ya toh, tapi ndak isi nyuci piring ya toh. Padahal di luar sana tuh banyak orang sing ya gengsi gitu loh, mau disuruh kerja apa gengsi. Nah ini Nadia ini sudah cantik, orangnya baik, terus juga nggak malu buat kerja kayak nyuci piring, nyuci rambut maksudnya di salon. Sayangnya sudah punya suami teman-teman. Sayangnya sudah punya suami. Jadi yang mau ngisi lowongan sudah nggak bisa. Ya intinya nanti suatu saat kita bakal collab lagi bareng Nadia, mungkin sama si Ayu ini. Oke, back ke topik. Jadi gini Ju, dulu tuh kan kue iki kan, jadi aku ngomong formal aja ya karena ini sama istri sendiri. Kok formal? Informal bro? Informal, sorry. Kue itu kan dulu kan nyepeda berarti berapa bulan nih? Juni akhir, Juni, Juli, Agustus, September. 3 bulanan kurang lebih lah. Dia tuh dari dulu tak ajak buat pakai klit, itu nggak mau. Kenapa nggak mau? Kenapa nggak mau? soalnya takut jatuh. Takut jatuh. Soalnya kalau jatuh tuh sakit. Terus juga pernah suatu hari tuh pakai sepatunya dia kan, kebetulan aku sama kaki suamiku kan cuman kacek sak senti. Nah itu aku pernah pakai sepatunya dia tuh nggak bisa masangnya. Jadi dipegangi nggak bisa masangnya, begitu udah masang nggak bisa lepasnya. Jadi sampai dia tuh megangi sepatuku buat dicopotin gitu loh. Nah terus dari hari itu udahlah aku nggak usah pakai klit lah, ngapain pakai klit. Jadi dia tuh kayak ada ketakutan tersendiri dulu. Oke, sebelum bahas lebih lanjut, aku mau ngomong dulu tentang kekurangan dan kelebihan pakai klit menurutku ya. Dan ini narasumber dan ini teman ngobrolnya kali ini. Biasanya kan aku ngajak yang udah expert, yang udah Mas Projo lah atau Nadia yang dia memang berkecimpung di bidang itu. Nah kali ini aku ngajak newbie, jadi sudut pandang newbie mengenai klit. Jadi gini Jo, kalau menurutku kelebihan pakai klit itu yang pertama adalah efisiensi. Dan sekali lagi ini dari sudut pandangku yang masih penghobi juga, jadi bukan expert ya. Kalau kita pakai klit, kita nyepeda pakai pedal biasa itu kan cuma dorong. Gitu, dorong. Kalau kita pakai klit kita juga bisa narik. Jadi power transfernya tuh kerasa optimal, dorong narik, putarannya enak gitu loh. Itu yang pertama. Yang kedua, entah kenapa setelah pakai klit tuh nggak gampang capek. Yang kedua, yang ketiga apa ya? Lebih aman ketika turunan. Karena turunan kita turun gitu kan ngunci. Lah kalau pakai pedal biasa dan sepatu biasa, ketika kita turunan downhill panjang itu jebret panjang, kalau ada geronjalan lobang jedet, nah itu kaki kita bisa lepas. Nah ini aku pernah nih pas turunan di BSB, itu kan banyak polisi tidur ya. Jadi kalau yang udah pernah turun dari BSB itu kan polisi tidurnya banyak, jadi gerunjul terus tiba-tiba tuh ada bundaran, kita harus belok kecepatan speed kenceng kan. Nah di situ sepatuku beberapa kali copot. Nah itu kalau sebelum pakai klit ya, sebelum pakai klit. Kalau pas posisimu nggak pas, maksudnya itu posisinya nggak stabil gitu, dia bisa jatuh. Nah ini menurutku kenapa kita harus pakai klit itu alasannya itu, kelebihannya. Nah kalau kekurangannya sudut pandang Ayu dulu deh, apa nih? Kekurangannya Bojo deh, kok Ayu aneh ngundangnya. Kekurangannya apa ya? Kekurangannya tuh gini. Jadi kalau pas udah capek banget tuh kan kita kan kadang lupa gitu loh. Kayak waktu pertama kali aku pakai klit itu posisi udah kita jalan berapa puluh kilo. Terus habis itu tuh aku misah sama bojoku. Jadi aku belok kiri, dia lurus. Kita memang misah. Kalau turunan biasalah, kalau turunan kan mencar dewe-dewe. Nah itu aku tuh lupa. Jadi
udah yang kiri udah copot klit tuh posisi di lampu merah ini. Jadi udah copot klit kan udah berhenti tuh, udah nggak jatuh itu. Nah terus aku mau biasa tuh kalau di lampu merah tuh aku udah kaki kiri terus kaki kanan tak turunin kan. Lupa kalau udah pakai klit gitu. Nah terus jatuhnya sebelahku ada mobilnya tak tatai kan. Ya kita spontan lah ya nyari yang bisa natain gitu. Nah terus orangnya mobil itu waktu tak jagain gini terus buka jendela terus marah. Tapi untungnya mobilnya enggak apa-apa sih dan akunya juga enggak jatuh karena kan aku jaga di pakai tanganku yang lunak kan yang banyak lemaknya. Oke, jadi itu intinya kalau dari segi Ayu itu kekurangannya karena dia sempat jatuh. Lupa. Nanti mungkin dibahas lebih lanjut aja. Jadi kalau menurutku kekurangan pakai klit itu yang pertama kita harus beli pedal. Beli pedal itu range harganya cukup lumayan ya, pedal khusus klit dari sekitar 300 ribuan sampai 5 juta tuh ada. Perbedaannya apa antara yang murah sampai yang mahal? Yang utama dari segi bobotnya. Jadi bobotnya tuh kalau yang mahal otomatis lebih ringan. Tapi itu enggak kekuranganku loh, Cu. Soalnya kan aku mau beli. Enggak masalah. Soalnya kan aku mau beli. Ya intinya harga kita harus beli itu. Kalau yang ringan dia lebih kalau yang murah dia lebih berat. Terus kalau yang mahal, yang seramik itu dia lebih litir, jadi putaran pedalnya tuh ting itu bisa putar terus gitu. Itu harganya sekitar 4,5-an lah. Biasa yang paling biasa atau yang biasa dipakai lah ada 2 pedal klit antara Shimano atau Look. Kalau kita berdua kita pakai Look. Karena apa? Karena saya udah terlanjur pakai Look dan nanti biar bisa gantian. Karena kalau kamu pakai pedal Look, kamu harus klitnya sesama Look gitu. Jadi yang di apa selain pedal itu kita harus pasang ini nih. Ini namanya klit. Terus parah mentu Jun udah nuju. Ya ini udah coel. Jadi selain pedal kita harus beli klit. Nah, klitnya ini terpisah. Kalau kamu mau pakai kalau kamu mau pakai pedal Shimano, kamu harus beli klitnya Shimano. Kalau kamu mau pakai pedal Look, kamu harus beli klitnya Look. Dan ada juga beberapa merek lain, cuman aku nggak terlalu ngeh. Jadi ya yang 2 yang biasa dipakai aja yang aku sebutin. Itu beda tuh. Nah, jadi yang pertama kita harus beli pedal, yang kedua kita harus beli klit, yang ketiga kita harus beli sepatu. Nah, sepatu ini range harganya juga mengerikan, dari yang termurah sekitar 500 ribuan sampai 10 juta lebih tuh ada. Bedanya apa? Yang jelas model, merek, dan bahan. Kalau ini punya aku ini Giro, pokoknya Giro entry level yang waktu itu paling murah di bawah 1 juta. Ini dia masih plastik. Telapaknya ini plastik. Coba punya aku copot. Ini telapaknya plastik. Kalau punya Bojo Gala karbon. Aduh. Nah, ini syahdu. Nah, kalau ini dia pakai Shimano RC5 ya. Nah, RC5 ini harganya sekitar 1,5-an, tidak termasuk klit. Nah, ini kalau yang dia ini udah karbon. Nah, bedanya apa? Kalau yang plastik, ini dia lebih empuk. Jadi dia kalau kita kayuh itu dia bisa mendal-mendal gitu loh. Ngek. Kalau yang karbon ini dia lebih stiff. Efeknya apa? Kalau yang lebih keras, otomatis kayuhanmu lebih optimal. Yang pertama, yang kedua kakimu tuh nggak capek karena ketika kita kayuh ya gerak. Nah, kalau yang ini kalau lagi sprint gitu panjang atau kita kasih power yang berlebih karena dia megol gitu, kakinya jadi capek. Pelantarnya atau telapaknya itu lama-lama capek gitu loh. Kayak kita kalau lari. Kekurangan yang berikutnya adalah kamu harus hati-hati, harus adaptasi dulu, harus belajar dulu karena kalau nggak belajar dulu kamu rawan jatuh. Jadi fungsi dari klit ini, pedal ini dia bakal ngunci ke kakimu tuh, sepatumu bakal dikunci ke pedal, ke sepeda. Jadi otomatis kamu naik turun dia bakal ngikutin. Maka dari itu sebelum gowes jauh ada baiknya kamu harus adaptasi, belajar muter-muter di rumah dulu. Kurang lebih biasanya 1 minggu 3-4 kali belajar udah layak buat keluar lah. Iya, tapi waktu itu belum ada seminggu diajaki suamiku ke Salatiga. Posisi di pasar, terus tiba-tiba ada motor berhenti, kan aku kaget ya. Belum sempat nyopot klit,
Ya wis jatuh sak sepeda. Lah intine iki kowe nganggo klit ki wis tiba pirang kali. 3 atau 4 kali gitu. Tapi yang parah ya waktu di pasar itu. Yang lain ya tipis-tipis lah. Banyak yang bilang kalau pakai klit itu nggak afdol kalau belum jatuh. Jadi ya mayoritas mungkin rata-rata pernah jatuh lah pasti. Yang paling konyol ya kalau di lampu merah itu, di lampu merah kita lupa kalau pakai klit. Waktu mau berhenti merah lupa nyopot ya udah. Oke, terus kalau pakai klit itu efeknya gimana menurutmu sih setelah pakai klit? Yang jelas kalau mau interval lebih enak karena kan biasanya kan kita cuman interval dorong, ini kita bisa sambil ngangkat. Terus juga jadi aku ngerasanya gini, dengan tenaga yang sama, yang tak keluarkan itu sama, aku bisa kalau pakai klit aku lebih maksimal, lebih banter. Kalau pas nanjak juga lebih ada power-nya gitu. Ya paling untuk ukuran orang yang baru belajar, ya menurutku klit itu worth it. Buat kalian yang tahu atau ngikutin channelnya kita Bojo Galak nih dari awal progresnya seperti apa hingga sekarang pakai klit tuh dia langsung meningkat gitu loh. Teman-teman di Holy Crank sendiri ngerasain, ayo tambah kenceng. Nggak ada yang ngomong aku ayo. Bojo. Ya itu pokoknya Bojo Galak tambah kenceng, tambah buanter aja deh. Jadi kalau dia peloton sekarang udah relatif aman kalau masih speed nggak sprint ya. Kalau kita cuman ke Kendal keluar atau keluar kota tuh speed 3 kita aman. Tapi kalau sprint model minion atau pemuda loop dia masih nggak bisa. Tapi kalau tanjakan dia udah mulai bisa ngikutin, bahkan ngalahin beberapa temen yang memang nggak kuat di tanjakan. Seperti harus di note dulu ya. Kalau segmen sprint itu aku memang nggak berani. Jadi mungkin bukan masalah klitnya, bukan masalah sepatunya, tapi lebih ke mental. Aku nggak berani mentalnya. Jadi aku nggak berani kencang-kencang. Memang aku bukan sprinter gitu loh. Jadi ya itu memang nggak wani weh. Ya memang kalau sprint tuh kita harus ngambil posisi bener-bener mepet-mepetan, depan belakang mepet, memang lebih rawan sih, dan mendingan nggak usah kue tanjakan-tanjakan weh, rasa sing ngono-ngono. Menurutmu tuh cewek perlu pakai klit nggak? Kalau mungkin kalau misalnya kota-kota atau santai-santai happy-happy nggak usah lah ya, soalnya kan banyak, apalagi kalau kota-kota banyak bangjo kan, jadi mendingan kalau cuman santai-santai nggak usah. Tapi kalau misalnya kamu memang mau istilahnya lebih serius atau mau ikut peloton nih atau mau ikut kayak touring jauh, lebih baik pakai klit. Karena kamu lebih gini loh. Jadi gini, dulu waktu pertama nggak pakai klit, aku ngikuti cadence suamiku itu mati-matian. Jadi dalam arti, kok dia puterannya bisa kenceng banget dan selalu stabil, tapi kok aku nyoba kayak gitu tuh aku capek banget gitu loh. Dan waktu pertama kali ke Kendal bareng Holy Crank juga aku nggak bisa, istilahnya mereka tuh bisa cadence itu bisa kencang, tapi aku tuh ngikutin tuh nggak bisa, capek banget gitu loh. Makanya terus akhirnya aku main power gitu. Nah ternyata setelah pakai klit baru kerasa beda nih. Kalau kita main cadence tuh ternyata lebih enak gitu loh. Nek pakai klit tuh bisa, istilahnya kakimu iso koyo goyang dewe gitu loh. Mungkin gini aja, nanti itu kan lebih ke teknis ya. Banyak teman-teman yang mungkin nggak paham kalau kita nggak jelasin. Nanti minta tolong Mas Projo aja buat jelasin. Buat kita minta bantuan antara perbedaan mengayuh pedal atau sepeda dengan power dan dengan cadence seperti apa. Tuh nantilah Mas Projo bantuin ya. Jo, kemarin kan gue jatuh di Salatiga. Terus ada luka yang parah gitu enggak? Luka parah sih enggak, cuman lebam. Lecet ya? Biru. Ya itu karena menurutku karena itu hitungannya masih jatuh bego sih. Mungkin yang agak fatal itu yang kalian harus hati-hati kalau tanjakan. Tanjakan itu kamu nggak boleh telat nurunin gigi. Karena kalau kamu telat nurunin gigi, awas. Posisi miring gini, kita ngayuh udah nggak kuat, terlalu berat, itu pasti jatuh. Nah contohnya pertama kali aku naik ke Gedung Songo, begitu abis belokan terakhir tuh, buat kalian yang ngerti, tiba-tiba dari 15% terus miring sekitar 25%. Lah aku sadar diri nih, wah nih aku kalau maksa tiba-tiba nggak kuat, telat nyopot pasti jatuh. Akhirnya aku menyerah, dan memang itu berat banget. Akhirnya nuntuk. Alasan lemah weh. Dan banyak juga kasus teman-teman yang nggak kuat itu, tiba-tiba nggak kuat interval terlalu berat, akhirnya jatuh.
Nah, yang lebih bahaya lagi nih, yang lebih bahaya, kamu harus perhatiin klitmu. Klitmu ini walaupun ini punya akun ya, walaupun bentuknya seperti ini, dia masih bisa dipakai. Patokannya apa? Kalau ini menurutku ya, ketika kita dipasang, goyangannya itu masih normal, nggak gampang copot. Tapi kalau klitmu ini copotnya udah terlalu gampang, tiba-tiba lepas gitu atau kena jeglongan lepas, nah itu bahaya. Harus diganti. Bahaya, harus diganti klitnya ini atau dicek pedalnya udah dol apa enggak. Di pedal sendiri bisa di setting. Kenapa bahaya? Karena sekali lagi ini dia ngunci kakimu. Ketika turunan panjang, kita posisi kenceng, turunan tuh kan bisa 40, 50, 60 bahkan 70 km per jam. Lagi turun, jeret gitu, kena jeglongan jeder. Ini copot. Langsung tidak seimbang. Pasti jatuh. Kalau pakai klit pasti efeknya bisa jatuh. Lebih parah. Kalau di Gajah Mungkur tuh kan banyak sing ngombak tuh loh. Ya, Nah, yang jalan ngombak itu di Semarang lumayan banyak pas turunan. Jadi makanya aku takut turunan, alasan sih memang pedih. Jadi ngombak itu bener-bener sing jegrek gitu kayak badannya sak obah kabeh gitu. Dan kalau kamu udah biasa pakai klit, nanti pakai sepeda apapun tuh pasti males kalau pakai pedal biasa. Nah, biasanya kan kalau orang pakai klit itu kan pemain road bike ya, apa yang pakai sepeda balap. Tapi kalau udah biasa, nanti semua sepedamu tuh ketika pakai pedalnya ditukar karena terasa efeknya. Oke, jadi menurutmu worth it kah Jo pakai klit? Worth it, tapi buat pemula, kalau aku waktu itu lihatnya kan, kalau aku nih karena aku size-nya cuma ada yang RC5 ini, jadi aku belinya yang ini. Cuman kalau untuk pemula misalnya mau belajar-belajar ini bolehlah beli yang murah-murah dulu. Kayak punya aku ini kan cuma 1,5 juta. Kemana aku lihat ada yang sampai 7 juta juga ada. Nah, kalau mau pakai mungkin kalau lebih mahal bahannya lebih bagus ya. Cuman kalau aku kan cuman penghobi dan bukan yang serius-serius banget. Jadi kalau aku sih merasa 1,5 juta ini paling worth it buat aku loh ya. Tapi ya kalau mau beli yang langsung 7 juta ya monggo. Kalau suamiku mau belinya 10 juta ya tak terima dengan senang hati. Yora. Mungkin habis ini dibikinin review sepatunya. Ya. Boleh. Terus satu lagi aku lupa bilang, buat kalian pemula yang belajar pakai klit bisa juga pakai klit MTB. Oh iya. Klit MTB itu dia bentuknya dari besi. Kecil. Kalau ini kita tuh jalan kayak pakai sepatu hak tapi di depan. Tapi kalau klit MTB sepatunya tuh dia ada kayak lubangnya. Jadi kita jalan masih normal dan nyopotnya lebih gampang. Cuman gitu karena nyopotnya lebih gampang itu kadang juga lebih rawan. Ya itu makanya kan untuk pemula dia harus hati-hati. Terus aku langsung gue beliin RP. Ya kan yang mahal. Oh, yang iya. mahal, yang road bike lebih mahal. Boleh. Oke. Ya udah itu aja teman-teman, sekilas podcast kami tentang klit, pedal dan sepatu. Silahkan kalau ada pertanyaan dan saran langsung tulis di sini. Mau tanya apapun ke Bojo Galak boleh. Instagramnya dia @siporayu, Instagramku @chicks. Dan ini aku terima kasih sama Kebun Dalam Homestay. Ini tempatnya keren banget. Kebetulan hari ini masih sepi karena ini hari Jumat. Mungkin kalau weekend dia pasti ramai. Oke. Minumannya segini gede ini loh. Enak banget ini kopi susunya. Ini es jahe. Mantap. Ini enak banget nih. Nanti aku tunjukin masakannya kalau udah matang tuh enak banget. Oke, sampai jumpa. Tetap sehat, tetap semangat. Yang penting bahagia ya.